Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rumah konseling semuanya dimanapun berada, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat walafiat, tentunya juga bahagia. Sahabat rumah konseling, ayah bunda di rumah, ayah bunda dimanapun berada, pernah nggak sih jengkel sama putra putrinya? Pernah juga nggak sih kita menghukum mereka? Kemudian hukuman seperti apa yang kita berikan? Hukuman fisikah atau hukuman seperti apa yang sudah ayah bunda berikan kepada putra putri tersayangnya? Di sini di video saya kali ini saya akan memberikan penjelasan mengenai hukuman yang cocok atau memberikan cara bijak dalam menghukum anak. Nah, kita tahu bahwa kita tidak boleh memanjakan anak, tapi kita juga harus ingat bahwa kita tidak boleh menghukum anak berlebihan. Dan kita tidak boleh menghukum anak tidak sesuai dengan usianya. Gimana tidak sesuai dengan usianya? Misalnya anak kecil usia 5 tahun, balita gitu ya, yang mereka belum tahu banyak tentang baik buruknya sesuatu hal. Hanya karena dia menumpahkan air, kemudian lantainya basah, lalu kita sudah menghukum mereka seolah-olah anak tersebut melakukan hal yang sangat besar gitu. Kita memukul, kita memaki. Nah, bagaimana ayah bunda di rumah? Saya yakin bahwa ayah bunda di rumah tidak melakukan hal-hal yang berlebihan. Nah, baik ayah bunda, sahabat rumah konseling semua dimanapun berada, saya akan menjelaskan satu persatu tentang cara bijak menghukum anak. Yang pertama, kita sesuaikan usianya dulu ya ayah bunda ya. Usianya berapa? Anak tersebut melakukan kesalahan itu karena ada sebabnya. Salah satunya adalah mereka tidak mengetahui. Ya. Usia yang pertama adalah 0 sampai 3 tahun. 0 sampai 3 tahun itu kan balita banget ya ayah bunda ya. Jadi mereka belum tahu nih baik buruknya sesuatu itu, cara-caranya melakukan hal dengan benar, itu kan mereka belum tahu. Jadi kita tidak selayaknya juga menghukum mereka itu dengan cara-cara yang keras. Misalnya nih anak usia 2 tahun setengah, dia menghidupkan keran air, kemudian menyemprotkannya keran air tersebut ke sekitarnya. Nah, sehingga basahlah rumah kita itu. Jengkel dong, iya kan? Pastinya, gitu kan. Kita merasa, wah, anak ini nakal gitu kan ya. Kemudian kita menghukum, kita hampiri dia, kita tarik tangannya dengan kita memaki-maki. Kamu begini. Dan itu keluar dari hati kita gitu ya, makian-makian itu. Itu sangat tidak dianjurkan ya ayah bunda ya. Lalu bagaimana sebaiknya kita menghukum anak 0 sampai 3 tahun? Caranya adalah kita memberikan hukuman time out. Apa itu time out? Time out itu adalah memberhentikan sejenak. Jadi kita memberhentikan anak itu dengan tempat atau tempat yang memang sudah kita sediakan. Tempatnya itu bukan berarti harus di kamar mandi kita kurung, enggak. Tidak seperti itu. Kita bisa saja dengan membuat lingkaran seperti sebesar hula hoop. Kita taruh di pojok, misalnya di ruangan, di satu ruangan, kemudian di pojok
dan kita taruh anak itu di situ. Anak itu keluar misalnya dari situ, kita taruh kembali. Anak itu keluar, kita taruh kembali. Dan kita bilang, kamu memang harus tetap di situ, gitu ya. Sampai waktunya habis. Berapa lama? Waktu yang kita berikan untuk menghukum atau meng-time out si anak itu nggak lama-lama juga, ayah bunda. 1-2 menit saja. Kemudian setelah waktunya selesai, habis, kita kembali ke si anak, kemudian anak itu kita peluk. Kita peluk, kemudian kita berikan pengertian bahwa apa yang dia lakukan tadi itu adalah tidak benar. Itu membahayakan, seperti itu ya. Itu dapat merugikan orang lain. Nah, itu yang dapat kita lakukan apabila anak usia 0-3 tahun ini berbuat sebuah kesalahan. Kemudian usia yang kedua adalah 3-7 tahun. 3-7 tahun itu, ayah bunda, sebenarnya masih kita kategorikan kalau 3-5 itu balita ya. Ya di atasnya balita sedikit, masih anak-anak juga gitu kan ya. Apa sih yang perlu kita berikan jika mereka berbuat sebuah kesalahan? Balik lagi, anak 3-7 tahun itu kesalahannya apa gitu kan ya. Dan mereka juga belum terlalu tahu gitu untuk hal-hal yang benar, baik buruknya. Namun anak usia 3-7 tahun ini sudah mengerti tentang apa yang kita bicarakan. Nah, untuk itu kita tidak boleh juga menghukum mereka dengan kekerasan gitu ya. Tapi anak 3-7 tahun kita masih boleh nih ngasih mereka time out, nggak apa-apa gitu kan ya. Mereka juga memahami time out itu apa gitu kan. Nah, kita masih bisa memberikan itu dengan cara kita juga memberikan pujian. Hadiahnya itu adalah pujian. Jadi kita sportif nih untuk anak sampai 3-7 karena mereka udah lebih besar memahami gitu kan ya. Jadi kita udah lebih enak ngomong gitu kan. Kakak tadi pinter banget loh di sekolah, mau berbagi mainan sama temennya. Misalnya tuh anaknya TK misalnya kan. Atau kakak pinter banget hari ini tadi gak perlu bunda suruh buat sikat gigi. Nah, kita memberikan pujian itu harus spesifik. Spesifik artinya adalah sesuai dengan perilaku yang dia lakukan. Kayak tadi misalnya dia mau berbagi mainan, atau dia mau sikat gigi gitu kan ya, atau dia mau menghabiskan makanannya, berilah dia pujian gitu ya. Karena dengan pujian itu anak tersebut itu akan merasa dihargai dan itu sangat berkesan gitu ya. Tidak menutup kemungkinan si anak itu akan mengulangi perbuatan-perbuatan baik. Nah, itu untuk anak 3-7 tahun. Kemudian 7-12 tahun. Ini udah makin dewasa lagi gitu ya bunda. Ini udah makin besar lagi. Kalau kita lihat 7-12 tahun itu SD ya, itu usia anak sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 6 atau 1 SMP gitu kan ya. Jadi mereka juga sudah bisa memahami kata-kata, perintah, apa yang baik, apa yang buruk, mereka sudah mulai memahami. Nah, kesel nggak sih kalau misalnya kita ngelihat nih anak usia itu tidak mau membereskan mainannya gitu kan ya. Pasti kita juga ada rasa jengkel gitu kan ya. Tarik aja telinganya, enggak gitu ya bunda. Jangan. Jadi saya
garis bawahi lagi bahwa kita tidak boleh menghukum anak itu dengan kekerasan, apalagi secara fisik gitu kan, karena ada cara-cara lain. Nah, jadi anak usia 3 sampai 12, saya ulangi lagi bahwa jangan menghukum mereka itu dengan cara mengancam. Nah, kadang-kadang saya juga menemui ya, sebagian pendidik, para pendidik itu kadang-kadang tidak sadar mereka mengancam anak didiknya. Misalnya, siapa yang nggak ngumpulin tugas nih akan dicatat dan besok nggak naik kelas gitu kan. Atau kita mengancam dengan, sebagai orang tua kita mengancam, kamu tidak mau belajar, bunda akan istilahnya bunda tidak akan memberikan kamu mainan misalnya. Kita mengancam. Jangan ya, karena kenapa? Ancaman-ancaman yang kita berikan itu justru membuat si anak itu tidak percaya akan kebenaran suatu hal ya. Dan mereka hanya akan mendapatkan sebuah ketakutan saja. Jadi itu nggak akan masuk gitu ya sama mereka ya. Mereka hanya melakukan itu hanya karena rasa takut gitu kan, bukan dari kesadaran mereka sendiri gitu. Jadi kembali lagi, jadi bagaimana kita memberikan hukuman kepada si anak, kita beritahu lagi yang sebetulnya gitu kan ya, bahwa perbuatan yang mereka lakukan itu salah, dan kita juga dapat memberikan pujian gitu kan. Nah, untuk kemudian itu anak usia 7 sampai dengan 12, tadi 7, 12, sekarang 13 ke atas ya. Oh ya, ada yang saya lupa, untuk usia 7 sampai 12 tadi. Di usia ini juga mereka itu masa-masa eksplorasi gitu ya, mencoba hal-hal gitu kan ya. Mau mencoba apa-apa yang mereka baru tahu, karena mereka baru beranjak tadi itu kan, baru beranjak dari usia balita gitu ya bunda ya. Nah, kemudian 13 sampai seterusnya. Di usia 13 sampai seterusnya ini adalah justru anak-anak itu memasuki usia remaja dan dewasa gitu. Bagaimana cara kita menghukum mereka, membuat suatu hukuman. Ingat ya bunda, mereka itu sudah dewasa, mereka sudah bisa kita ajak kompromi. Mereka di remaja ini mereka sudah bisa menilai baik dan buruk. Jadi sebetulnya kita lebih gampang untuk membimbing mereka tanpa hukuman-hukuman fisik gitu kan ya. Contohnya seperti apa? Contohnya nih misalnya anak usia 14 tahun gitu ya. Dia nggak termotivasi buat belajar gitu, nilainya anjlok, jelek gitu kan ya. Nah, sebelum kita menerapkan sebuah peraturan gitu kan ya, sebelum kita menghukum, kita harus membuat kesepakatan dulu terhadap anak. Ingat ya bunda, kita membuat kesepakatan. Kesepakatan yang bagaimana nih? Misalnya nih, dalam 1 minggu kamu jam sekian sampai jam sekian kamu harus belajar. Misalnya seperti itu ya. Jika kamu 2 kali atau 3 kali tidak belajar, maka mama akan menyita handphone kamu sampai kamu belajarnya teratur. Nah, jadi kita menarik hak-hak istimewa si anak gitu. Apalagi sih hak istimewanya? Misalnya nih kadang-kadang anak-anak usia 17 gitu ya, udah ada yang ke sekolah itu membawa kendaraan sendiri. Nah, kalau mereka misalnya nih nggak patuh ya, artinya pulang terlalu larut karena misalnya dia pergi ke sebuah acara temannya, kemudian kita bilang nih pulangnya jangan terlalu larut ya,
nanti jam 9 kamu udah harus di rumah misalnya gitu kan. Nah tiba-tiba si anak itu pulangnya gak sesuai dengan apa yang kita minta gitu kan, gak sesuai juga sama janjinya gitu. Nah itu kita pasti marah ya, pasti marah, wah ini kayaknya harus diapain nih si anak biar jera gitu kan ya, biar besok nggak kayak gitu lagi gitu kan. Nah nggak perlu ya bunda ujuk-ujuk kita mukul anak misalnya terus kita usir atau bagaimana, nggak sampai segitunya. Jadi anak kita beri kesepakatan, tarik hak istimewanya. Oke, karena kamu sudah tidak patuh maka kamu diberi hukuman, yaitu berupa misalnya tidak boleh menggunakan motor selama 1 minggu. Gunanya ya agar dia jera, namun fisiknya tidak sakit ya dengan hukuman-hukuman seperti itu. Dan jangan lupa juga kita sebagai orang tua menanamkan lagi. Nah, menanamkan apa? Menanamkan akhlak dan budi pekerti yang baik itu seperti apa. Itu ya tadi ayah bunda. Bagaimana kita bijaksana dalam menghukum anak gitu. Dari usia mereka 0 sampai mereka dewasa. Tidak ada yang sulit kalau kita mau mempelajarinya. Tidak ada yang sulit juga apabila memang kita sudah meniatkannya. Jadi ayah bunda, sahabat rumah konseling, semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadikan sebuah pengalaman-pengalaman yang baru. Demikian video ini saya buat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.